Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup begitu singkat dan hanya satu kali. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang dua macam orang. Tujuannya supaya kita bisa bercermin, kita ada di mana. Kelompok orang yang pertama adalah kelompok orang kebanyakan, yaitu yang hidup sebagaimana wajarnya, sebagaimana diajarkan oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh budaya. Dan karena itu mereka ini orang-orang yang memang berusaha sejak kecil, dididik, dibesarkan untuk kemudian mencari pekerjaan, menikah, mempunyai anak, dan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Mereka berjalan tanpa banyak mempertanyakan, karena mereka berpikir memang hidup seharusnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang mereka ini ada yang berhasil, ada yang frustrasi. Karena mereka berpikir bahwa hidup itu sudah ada tujuan tertentu. Dan itu harus dikejar. Jadi begitu lahir, dia dibesarkan, dia sudah disekolahkan, dididik. Dengan harapan nanti bisa mencapai cita-cita tertentu. Biasanya mereka kemudian bekerja atau berusaha sendiri. Dan karena itu hidupnya sudah terarah. Dan kalau berhasil mencapai yang dicita-citakan, mereka akan berbahagia. Tetapi apakah benar mereka akan berbahagia? Benarkah kehidupan itu seperti yang dikatakan orang tua atau dikatakan oleh masyarakat atau budaya tertentu? Benarkah bahwa hidup itu harus mencapai cita-cita tertentu di dunia ini? Apakah menjadi dokter, atau menjadi guru, atau menjadi pengusaha, atau menjadi apapun juga? Benarkah kehidupan itu hanya sebatas di dunia ini? Kalau sudah mencapai semuanya nanti, lalu mau apa lagi? Benarkah hidup hanya sampai di situ? Nah, orang-orang yang mempertanyakan apakah hidup hanya ini saja, atau ada kehidupan yang jauh lebih luas daripada yang kelihatan, yang kita perjuangkan, yang normal menurut masyarakat, atau ada yang jauh lebih tinggi dari itu. Nah, itulah kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mencari dan kemudian sadar bahwa kehidupan di dunia ini bukan segala-galanya. Mereka memulai dengan sebuah pertanyaan. Benarkah hidup hanya seperti ini saja? Lahir, belajar, bekerja, menikah, mempunyai anak, menua, kemudian mati. Hanya seperti itukah kehidupan ini? Itulah awal dari kelompok yang kedua. Kelompok yang mempertanyakan, benarkah kehidupan ini hanya sampai di sini, hanya ini saja. Dan kemudian mereka menemukan bahwa kehidupan ini tidak hanya ini saja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua yang kita alami ini. Nah, merekalah yang kemudian melihat kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Mereka bukan diambil dari masyarakat, diasingkan. Mereka bukan orang yang kemudian tidak normal, bukan. Orang yang tetap menjalani kehidupan ini sama dengan yang lain, tetapi sadar bahwa kehidupan di dunia ini bukan hanya ini. Ada yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Mereka mulai mengutamakan nilai-nilai luhur yang seringkali disebut dengan nilai-nilai platonis. Cinta sejati,
pengorbanan, persaudaraan, kasih, pengampunan. Yang pada dasarnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam hidup di dalam roh, dengan buah-buah rohnya. Mereka ditandai dengan cinta yang tanpa pamrih, cinta yang platonis. Bukan berarti lalu tidak punya istri, bukan. Tetapi mencintai bukan karena mengharapkan sesuatu, melainkan dia mencintai sebagai pribadi yang sudah penuh dan ingin berbagi kasih. Lalu cintanya bukan hanya kepada keluarganya, tetapi kepada orang lain dan kepada semesta. Nah, ini adalah orang-orang yang memang melihat dimensi lain daripada dimensi yang kelihatan secara indrawi. Kehidupan tidak hanya terbatas pada yang kelihatan. Bukan hanya pada apa yang dimiliki, bukan hanya ada pada status, bukan hanya pada nama baik, tetapi ada yang jauh lebih tinggi dari itu semua, yaitu tentang kasih, tentang hidup kekal, tentang pengorbanan, tentang cinta yang tanpa pamrih. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang hidup tidak berdasarkan apa kata orang, tetapi lebih mengenal dirinya sendiri, dan dia bisa menjadi cahaya, menjadi pembimbing bagi saudara-saudarinya yang lain. Biasanya kelompok yang kedua ini tidak besar jumlahnya. Mereka biasanya didatangi oleh orang-orang yang lain untuk minta nasihat, minta bimbingan, dan meminta untuk berbagi. Ini adalah kelompok-kelompok yang memang menyadari bahwa hidup itu begitu luas. Dimensinya bukan hanya 3 dimensi yang kelihatan oleh panca indera, tetapi secara rohani, yang sungguh-sungguh hidup atas dasar panggilan jiwanya. Sehingga pada akhirnya mereka menemukan apa yang terbaik yang akan dia buat. Mereka merasa nyaman dengan diri sendiri, mereka menjadi sumber, membawa kebaikan, membawa damai, membawa cinta kasih. Mereka juga menjadi terang, menjadi suluh yang menuntun saudara-saudarinya untuk melihat perspektif kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Merekalah yang biasanya disebut sebagai orang-orang yang menempuh jalan spiritualitas. Nah, Anda ada di mana? Memang 2 gambar tentang orang-orang ini saya sampaikan secara kontras. Maksudnya supaya jelas. Dalam kenyataannya mungkin tidak sejelas apa yang saya sampaikan, tetapi intinya sama. Ada yang mereka yang hidup secara otomatis, sebagaimana yang normal dan tidak banyak mempertanyakan, menjalani kehidupan ini sebagaimana apa adanya. Yang satunya memang kemudian mempertanyakan, hanya inikah kehidupan? Inikah segala-galanya? Lalu kemudian mulai mencari dan menemukan bahwa hidup ini mempunyai dimensi-dimensi yang lain, bukan hanya 3 dimensi seperti yang kita lihat. Karena itu mereka terus mencari dan akhirnya menemukan. Biasanya mereka diwarnai oleh cinta universal, melihat segala-galanya sebagai satu saudara. Dan biasanya mereka dekat dengan alam dan menyadari bahwa hidup bukan mereka yang mengendalikan, tetapi Tuhan yang mengendalikan, dan mereka lebih ikut serta, mengikuti gerakan semesta, dan mereka lebih percaya, lebih pasrah kepada Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang mereka jalani. Mereka lebih banyak membuka diri dan menyelaraskan hidupnya dengan rencana Tuhan yang besar. Dan itulah yang kemudian membuat mereka menjadi lebih ringan, lebih penuh harapan, dan lebih positif. Hidup tidak dihayati sebagai persaingan, sebagai sebuah pertunjukan yang membutuhkan konfirmasi dari masyarakat.
tetapi lebih sebagai ungkapan syukur karena boleh dilibatkan dalam rencana Tuhan. Perspektifnya berbeda. Yang kelompok pertama merasa bahwa dirinya lah yang mengambil keputusan dan mengarahkan dan yang mengejar cita-citanya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada rencana Tuhan yang besar dan mereka berusaha masuk dalam arus rencana Tuhan itu. Dan tentu efeknya berbeda. Maka mari kita meneliti dan mengenali diri dengan lebih banyak hening dan melihat gerakan-gerakan dalam diri kita, entah pikiran, entah perasaan, kita akhirnya bisa mengenali diri. Kita masuk dalam kelompok yang mana dan kita mesti harus melangkah ke arah mana yang sesuai dengan rencana Tuhan. Intinya kita semua mempunyai tahap-tahap perjalanan kita sendiri. Dan mudah-mudahan akhirnya kita bisa menemukan apa yang terbaik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Yang jelas, kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care. Tuhan memberkati.